Ya, shalom, selamat hari Minggu. Hari ini kita mau belajar tentang bagaimana janji Allah kepada keluarga-keluarga bangsa Israel. Kita percaya bahwa kita adalah keluarga daripada Israel secara rohani, sebab Kristus adalah kegenapan dari hukum Taurat. Ia telah menggenapi sehingga setiap orang yang percaya kepadanya dikatakan bahwa ia menjadi ahli waris, ya. Nah, oleh karena itu kita mau membaca bagaimana Tuhan berjanji kepada bangsa Israel, keluarga-keluarga kepada bangsa Israel. Dan kita percaya bahwa setiap daripada janji Tuhan, tidak ada satu perkataan Tuhan yang akan gagal asal kita percaya. Oleh karena itu mari kita baca. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau makan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang-orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Ayat pertama, dikatakan berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Siapa yang berbahagia adalah orang yang takut akan Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Adalah orang yang berjalan menurut jalan yang ditunjukkan. Artinya dia berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa hendaklah engkau cepat untuk mendengar dan lambat berkata-kata. Hendaklah engkau menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang benar-benar takut akan Dia, menghormati Tuhan di atas segala-galanya, dan kita tunduk kepada apa yang Tuhan kehendaki. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita untuk melakukan kehendaknya itu? Tentu kita harus belajar apa-apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mau supaya kita merenungkan firman-Nya siang dan malam, sama seperti Mazmur 1 mengatakan bahwa berbahagialah orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang tanam di tepi aliran air. Tuhan mau supaya kita merenungkan firman itu siang dan malam, supaya perkataan itu diukir dalam hati kita, dan apa yang diukir dalam hati kita, itulah yang menjadi pedoman daripada hidup kita. Itulah yang akan memegang hati kita, itulah yang akan merubah hati kita, sehingga perilaku kita menjadi perilaku sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara tahu bahwa ketika kita menjadi orang yang tunduk dan taat kepada Dia, kita menghormati Dia, takut akan Dia, sebab kita tahu bahwa hanya Dialah yang berkuasa di bumi dan di sorga. Hanya Dialah yang menjadi sumber daripada kehidupan kita. Apa janjinya? Dikatakan, apabila engkau memakan hasil jeripayamu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Tuhan memberikan kita anugerah untuk menikmati daripada apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Berkat-berkat jasmani pun juga yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dia memberikan anugerah untuk menikmati, supaya ketika kita makan apa yang ada pada kita, kita berbahagia apapun itu yang Tuhan sudah berikan. Dan bukan itu hanya, saudaraku. Ayat yang ketiga dikatakan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Dia juga menjanjikan tentang suatu kebahagiaan di dalam keluarga. Tetapi apa yang paling utama dulu adalah dikatakan, sesungguhnya demikianlah akan diberkati seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi Tuhan sedang berfokus kepada seorang pemimpin, seorang laki-laki, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah di dalam rumah yang takut akan Tuhan. Sebab dialah yang memimpin daripada keluarganya, supaya seisi rumahnya takut akan Tuhan. Dan dikatakan janjinya adalah istrinya akan menjadi pohon seperti pohon anggur yang subur. Saudara tahu pohon anggur yang subur tentu adalah merupakan suatu analogi dari pencerminan suatu kehidupan yang penuh dengan keberbuahan, penuh dengan buah yang indah, yang manis, yang bisa dirasakan oleh orang lain. Itu adalah buah-buah roh, itu adalah
berarti kita menjadi berkat mulai dalam keluarga kita. Seorang laki-laki yang takut, yaitu suami, sebagai seorang yang takut akan Tuhan, yang berjalan menurut yang ditunjukkan kepada Tuhan kepadanya, dikatakan bahwa istrinya akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Kita percaya bahwa firman Tuhan ini tidak akan pernah batal. Perkataan Tuhan ini kita harus terus-menerus klaim di dalam kita punya doa, sampai firman ini tergenapi dalam hidup kita. Entah berapa lama kita tidak tahu. Tetapi apa yang paling utama adalah Tuhan mau mengajar kita untuk tetap bertekun di dalam firman Tuhan. Bertekun terhadap apa yang Tuhan janjikan, supaya kita terus bertekun mengikuti Dia tanpa melihat ke belakang. Dan bahkan dikatakan, saudaraku, bahwa anak-anakmu akan menjadi seperti tunas pohon zaitun. Tentu berbicara tunas pohon zaitun adalah berbicara tentang anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang kuat di dalam Tuhan, menjadi anak-anak yang manis, yang menjadi teladan bagi banyak orang, yang menjadi pemimpin bukan menjadi ekor, yang menjadi anak-anak yang berdiri di atas kebenaran. Dikatakan sesungguhnya demikianlah akan berkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Siapakah laki-laki itu? Kalau kita berbicara tentang keluarga, tentu adalah seorang suami. Siapakah laki-laki? Tentu adalah seorang ayah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebagai suami, sebagai ayah, berikanlah hidupmu kepada Dia, andalkanlah Tuhan sungguh-sungguh dalam hidupmu, supaya di dalam perjalanan kita menjadi orang yang mengandalkan Tuhan. Maka Tuhanlah yang akan melakukan terobosan dalam keluarga kita, supaya di keluarga kita akan menjadi terang. Keluarga kita akan menjadi seperti kota yang terletak di atas gunung, sebab firman Tuhan mengatakan bahwa kamu seperti pelita yang diletakkan di atas kaki Dian, dan seperti kota yang terletak di atas gunung yang tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah doa kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami yang berharap kepada Tuhan, bahwa apa yang menjadi esensi daripada keluarga adalah kita mau menjadi berkat bagi banyak orang, bagi menjadi berkat bagi bumi ini yang sudah rusak. Dikatakan di sini, bahkan dikatakan, dan akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Ia berbicara tentang generasi ke generasi. Ia berbicara tentang cucu kita. Kita percaya bahwa apa yang kita sedang tabur sekarang kepada anak-anak kita, ke dalam keluarga kita, itu akan menghasilkan buah sampai kepada cucu kita nanti. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita diajar untuk tidak berfokus kepada diri kita, tentang apa yang ada sekarang, tetapi kita diajar untuk berfokus bahwa kita sedang bertekun sekarang, tetapi juga akan dinikmati oleh anak cucu kita. Karena itu marilah kita bertekun untuk menabur apa yang baik. Lakukanlah yang baik, nantikanlah Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah lupa, dan Tuhan tidak akan pernah memalingkan mukanya daripada kita. Setiap orang yang benar-benar hatinya tertuju kepada Dia, yang takut akan Dia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, firman ini saya percaya memberikan kekuatan buat kita semua. Mari kita, khususnya sebagai suami, sebagai orang tua, kita diberikan tanggung jawab yang besar untuk memberikan tongkat estafet kepada anak-anak kita, bahkan kepada cucu kita. Perlengkapi diri kita selama kita masih ada, selama kita masih kuat. Berikan hidupmu buat Tuhan, berikan dirimu dikuasai oleh firman Tuhan dan Roh Kudus, maka kita akan melihat buah. Mungkin belum sekarang, tetapi kita percaya kita ada dalam suatu proses, kita ada di dalam suatu progres, dan kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama kita, menyertai kita sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya.